Tujuannya adalah supaya kita memiliki wawasan dan pengetahuan akademis yang berguna untuk kehidupan yang efisien, nyaman, serta lestari. Pada tahap yang akhirnya bisa menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dan berbagai kegiatan yang direncanakan, serta manfaatnya juga adalah untuk membangun sebuah pembangunan yang menyiapkan SDM secara baik. Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya, serta mengetahui juga dan menganalisis kondisi saat ini. Selain itu juga untuk meramalkan perkembangan dari berbagai faktor non-controllable yang relevan, dan juga memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan, dan juga sasaran yang ingin diperkirakan dapat dicapai. Blason menyatakan bahwa wilayah dapat dibedakan berdasarkan kondisinya atau berdasarkan fungsinya. Berdasarkan kondisinya, wilayah dapat dikelompokkan atas keseragaman isi. Misalnya wilayah perkebunan, wilayah peternakan, wilayah industri, dan sebagainya. Sedangkan berdasarkan fungsinya, suatu wilayah dapat dibedakan misalnya kota dengan wilayah di belakangnya, lokasi produksi dengan wilayah pemasarannya, susunan orde perkotaan, jenjang atau hierarki jalur transportasi, dan juga sebagainya. Lalu yang kedua, menurut Hanafiyah, wilayah dapat pula dibedakan atas konsep absolut dan juga konsep relatif. Untuk konsep absolutnya sendiri didasarkan pada keadaan fisik. Sedangkan untuk konsep relatif, selain memperhatikan faktor fisik, juga sekaligus memperhatikan fungsi sosial ekonomi dari ruang tersebut. Yang pertama adalah kota generatif atau kota yang menjalankan bermacam-macam fungsi, baik untuk kota dan daerah pedalamannya atau yang terbelakangnya, sehingga bersifat saling menguntungkan atau mengembangkan. Lalu yang kedua adalah kota enclave atau kota yang menutupi diri atas daerah pedalamannya. Jika dikaitkan dengan teori perencanaan dunia, kota Jayapura merupakan satu-satunya kota administratif di Provinsi Papua. Namun, sebagai sebuah wilayah perkotaan, kota Jayapura ini belum mampu berkembang sebagaimana kota-kota lainnya di Indonesia. Kondisi fisik wilayah yang heterogen ini terdiri dari wilayah pesisir, wilayah dataran landai, dan wilayah perbukitan, serta adat dan budaya yang masih sangat kuat sehingga berpengaruh pada masing-masing wilayah tersebut, dan menyebabkan pembangunan di kota Jayapura ini belum dapat berjalan secara maksimal. Hal ini juga dapat kita lihat melalui beberapa indikator pembangunan seperti indikator pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, dan budaya. Kondisi kota Jayapura yang sangat kompleks ini seharusnya dijadikan sebagai landasan dalam menyusun rencana pembangunan kota. Tapi realita yang ada seringkali rencana pembangunan ini tidak sesuai dengan kebutuhan dan juga karakteristik spesifik kawasan di kota Jayapura. Lalu, perencanaan pembangunan di kota Jayapura belum sepenuhnya terakomodir karakteristik spesifik wilayah setempat. Oleh karena itu, banyak rencana pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Selain itu juga, faktor dari fisik serta budaya yang menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam perencanaan pembangunan di kota Jayapura.